Baik, untuk setelah ini mari kita mulai untuk sesi pertama, yaitu adalah perlindungan hukum serta peran pemerintah terhadap tenaga kerja yang dirumahkan akibat pandemi COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Ketenagakerjaan yang akan diisi oleh Ibu Mustika Prabaningrum Kusumawati SMIH dari LKB. Monggo Ibu Mustika. Oke, judulnya ini berkaitan dengan perlindungan hukum serta pemerintah terhadap pekerja yang dirumahkan akibat COVID-19 ditinjau dari Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan tanggal 23 April lalu, atau kasus coronavirus yang terjadi dunia itu kurang lebih sekitar 2,6 juta kasus, di mana kematiannya itu jumlahnya 185.000 meter.info. Di Indonesia sendiri untuk coronavirus kasusnya itu ada 7.700. Kemudian tingkat kematiannya itu sudah menyentuh di angka 647, sedangkan angka yang sembuh sudah mencapai 960. Dan untuk di daerah istimewa Jogja sendiri, saya masih mengakses di tanggal yang sama, di tanggal 23 April 2020 ada 30 dinyatakan positif, kemudian yang bersangkutan itu sembuh ada 32 pasien, kemudian yang meninggal diakibatkan karena dan saya masih mengakses meninggal orang dalam pemantauan itu sudah menyentuh 1.002 itu per tanggal 23 April lalu. Jadi sudah sangat angkanya sudah sangat meningkat dengan sangat signifikan. Kemudian dari data yang saya ambil, yang saya tampilkan di dalam slide ini ternyata tidak hanya, balik lagi ya, tidak hanya menyerang dari kondisi fisik atau mengancam nyawa manusia saja, ternyata ini memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap, dalam tanda kutip, ini saya contohkan, ada beberapa saja yang saya capture dari website. Ini ada contohnya total 1,9 juta pekerja di PHK dan dirumahkan. Biadabnya corona, 2 juta pekerja dirumahkan, nestapa buruh KFC saat corona, gaji dipangkas, kemudian masih banyak judul-judul yang lain yang benar ya teman-teman semuanya, untuk COVID-19 ini sangat amat berdampak terhadap bidang ketenagakerjaan. Kemudian tadi saya jelaskan secara sekilas saja berkaitan apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan COVID-19, kemudian kenapa sih dari bidang kesehatan ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa kepada bidang ketenagakerjaan, sampai-sampai judul yang ada di internet itu dalam tanda kutip. Kemudian langsung masuk ke apa sih pengertian dari tenaga kerja dan pekerja itu, yang kemudian menyebabkan saya memohon izin sebelumnya untuk mengubah judul diskusi kali ini yang awalnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, kemudian saya ganti menjadi pekerja. Dan di sini saya jelaskan yang dimaksud dengan tenaga kerja ini adalah penduduk yang ada dalam batas usia kerja dan mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya dia sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Jadi untuk tenaga kerja ini sekali lagi penduduk yang ada dalam batas usia kerja. Berapa? Itu rentang waktunya untuk usia kerja itu antara 15 sampai dengan 64 tahun. Dan di sana juga dikatakan bahwa yang bersangkutan penduduk ini adalah mampu melakukan pekerjaan untuk menghasilkan barang dan jasa baik untuk memenuhi kebutuhannya sendiri maupun untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kemudian yang dimaksud dengan pekerja, ini saya ambilkan dari pengertian di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Di sana dicantumkan bahwa pekerja merupakan setiap orang yang bekerja, tetapi pada prakteknya upahnya itu diperbolehkan dalam undang-undang, tetapi biasanya dalam bentuk uang. Jadi jelas di sini untuk cakupan tenaga kerja itu lebih daripada pekerja. Dan di sini saya akan fokus terhadap pekerjanya, bukan tenaga kerjanya. Untuk pekerja sendiri
akan mengenal yang namanya pekerja formal dan pekerja informal. Kalau pekerja formal itu nanti akan berkaitan dengan yang namanya aspek hubungan kerja, sedangkan untuk yang informal itu tidak ada kaitannya dengan hubungan kerja. Ini pengertian secara garis besar atas istilah saja. Kemudian ada informal, ada pekerja formal. Untuk yang pekerja formal, itu dia ada kaitannya dengan hubungan kerja. Apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan hubungan kerja? Masih di Undang-Undang 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja ini adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Ini berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai 3 unsur. Kalau di undang-undang hanya ada 3 unsur, tetapi nanti saya akan menambahkan satu berdasarkan literatur yang saya baca. Kalau di Undang-Undang 13, ini unsur yang pertama adalah adanya pekerjaan, yang kedua adanya upah, dan yang ketiga adalah di bawah perintah. Adanya pekerjaan, maksudnya seperti apa? Jadi harus jelas pekerjaannya itu seperti apa. Kalau di Undang-Undang 11 2003 itu untuk mekanisme perjanjian kerjanya itu sama seperti ranah perdata pada umumnya. Aspek perjanjian itu tetap sesuai dengan ketentuan pasal 13-20. Adanya pekerjaan, dan pekerjaan di sini juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang peraturan perundang-undangan, tidak boleh bertentangan dengan dan tidak boleh harus menjadi jelas. Jadi di perjanjian kerja ketika nanti seseorang itu bekerja, itu upah itu sudah harus diakomodir, tercantumkan di dalam perjanjian kerjanya. Jadi upahnya jelas. Kemudian di bawah perintah. Nah, ini yang menjadi spesial di dalam sebuah hubungan kerja karena ada perintah. Undang-undang memberikan unsur adanya unsur di bawah perintah. Maksudnya seperti apa? Di bawah perintah. Jadi pihak pengusaha ini dalam hal ini boleh memberikan perintah kepada si pekerjanya. Jadi diperbolehkan dalam undang-undang, tetapi masih dalam koridor yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh asal si pengusaha ini mentang-mentang dia diberikan unsur hubungan kerja yaitu di bawah perintah ini, dia boleh memerintah koridor undang-undang. Jadi sekali lagi untuk hubungan kerja ini harus ada unsur perjanjian kerja yang mempunyai unsur 20. Kemudian oleh Menteri Ketenagakerjaan, Menaker, yang dalam hal ini adalah Ibu Ida Fauzia, beliau menyampaikan ada langkah alternatif yang dapat dilakukan sebagai saran dari beliau untuk menghindari terjadinya PHK akibat pandemi COVID-19, yaitu yang pertama adalah memenuhi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas. Jadi untuk pekerja dengan kategori tingkatnya sudah tingkat menengah ke atas atau tingkat atas, itu upah dan fasilitas pekerjanya itu dikurangin. Kemudian Presiden Joko Widodo yang dalam hal ini juga disampaikan oleh Menteri Keuangan itu juga dalam pemberlakuan atau pemberian THR itu juga untuk yang eselon 2 ke atas, itu tidak diberikan THR. Itu sebagai salah satu langkah atau upaya untuk menekan pengeluaran. Yang ketiga, mengurangi hari kerja. Bisa yang mengurangi hari kerja ini bisa juga kita implementasi WFH ya, working from home, yang mungkin ada di sektor-sektor tertentu yang tetap tetap melakukan aktivitas di kantornya, tetapi dengan alternatif mengurangi hari kerja, di mana kalau kita ketahui bersama untuk jam kerja yang keempat ini, mengurangi jam kerja ini juga bisa dijadikan salah satu alternatif oleh Ibu Ida Fauzia untuk sebagai upaya menghindari PHK. Kalau jam kerja di Undang-Undang 13 2003 yang sampai saat ini masih berlaku ya, saya berbicaranya masih sebelum ranah Omnibus Law Cipta Kerja sudah ketok palu ya. Jadi untuk jam kerja yang awalnya 7 jam per hari dengan jangka waktu 6 hari kerja, kemudian atau hari kerja ini bisa dilakukan pengurangan. Langkah alternatif yang ditawarkan oleh Ibu Ida Fauzia yang selanjutnya adalah membatasi atau menghapus kerja lembur, di mana untuk jam kerja lembur ini sesuai dengan Undang-Undang 13 ini merupakan waktu lembur itu di atas 7 jam per hari untuk
jangka waktu 6 hari kerja atau lebih dari 8 jam per hari untuk 5 hari kerja. Jadi kalau bisa jam kerja itu sebaiknya dihapuskan, atau mungkin kalau misalnya tidak dihapuskan itu sebaiknya untuk dibatasi. Kemudian yang terakhir adalah meliburkan atau dalam hal ini merumahkan pekerja, yang menjadi tema utama atau judul utama yang akan saya bahas di slide-slide yang selanjutnya. Jadi ada 6 langkah, kurang lebih ada 6 langkah alternatif yang bisa dilakukan untuk menghindari terjadinya PHK akibat COVID-19 yang ditawarkan oleh Menteri Ketenagakerjaan. Kemudian masuk ke materi inti, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan merumahkan atau dirumahkan itu? Kalau di slide saya ini saya kutipkan pengertian dirumahkan, ini merupakan tindakan pemutusan hubungan yang umumnya terjadi apabila terdapat situasi dan kondisi di mana perusahaan tidak ada pekerjaan yang tersedia bagi pekerja atau buruh yang dirumahkan. Pengusaha menginginkan bahwa situasi tiadanya pekerjaan ini hanya bersifat sementara dan pengusaha masih bermaksud untuk memanggil kembali pekerja atau buruh apabila tersedianya pekerjaan. Jadi untuk dirumahkan ini beda ya, sangat amat berbeda dengan makna dari PHK. Meskipun pada masyarakat secara umum menyamakan antara dirumahkan atau merumahkan itu dengan PHK. Padahal sebenarnya sangat amat berbeda antara merumahkan atau dirumahkan dengan PHK itu sendiri. Kemudian ini masih lanjutan slide yang sebelumnya, dirumahkan ini bukanlah pemberhentian mutlak yang memutuskan hubungan kerja secara permanen, namun tidak menutup kemungkinan akan terjadi PHK jika kondisi perusahaan semakin lama semakin membaik. Dan di sini saya cantumkan dirumahkan ini bisa dibagi menjadi 2. Ini bisa yang pertama bisa tidak mengarah ke PHK, akan mengarah pada PHK. Jadi untuk dirumah ini sebenarnya tidak berlaku, pemberhentian itu tidak berlaku secara mutlak, tetapi ada sebagian pengusaha yang menganut dirumahkan atau merumahkan ini ke arah PHK. Sekali lagi bisa tidak mengarah ke PHK, bisa juga dia pada akhirnya akan mengarah ke PHK. Kemudian kalau misalnya kita bertanya tidak sih dasar hukum berkaitan dengan merumahkan atau ini sebenarnya tidak dikenal istilah merumahkan atau dirumahkan itu dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Di dalam Undang-Undang 13 tentang Ketenagakerjaan hanya mengenal istilah pemutusan hubungan kerja, yang itu juga pemelisihan hubungan industrial, di mana perselisihan hubungan industrial, perselisihan hak kepentingan perusahaan. Nah, PHK ini merupakan salah satu bentuk dari yang namanya perselisihan hubungan industrial. Nah, untuk PHK sendiri itu nanti juga akan saya jelaskan ada 4 macamnya. Jadi sekali lagi balik lagi ke dasar hukum dirumahkan, ini istilah dirumahkan atau merumahkan tidak dikenal dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kemudian yang menjadi pertanyaan, kira-kira kalau kondisi seperti ini ya, COVID-19 seperti ini yang kita sendiri tidak tahu, mungkin WHO sendiri juga tidak tahu, dokter sendiri pun tidak tahu, kapan sih virus wabah pandemi COVID-19 ini akan berakhir, yang kemudian akan berdampak terhadap nasib teman-teman pekerja yang dirumahkan. Di sini saya tampilkan berapa lama berlakunya kondisi pekerja dirumahkan. Ini tergantung kesepakatan bipartit. Maksudnya ini akan terbalik lagi kepada kesepakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini adalah pihak pengusaha dan pihak pekerja. Karena untuk dataan kemudian masuk pemerintah di dalamnya menjadi ranah publik. Jadi sekali lagi untuk berapa lama berlakunya kondisi pekerja ini dirumahkan nanti akan bergantung pada kesepakatan bipartit. Apakah nanti kira-kira selama sebulan dibuat kesepakatan di rumah dalam jangka sebulan, tapi ternyata kondisi pandemi COVID yang ada semakin tidak mereda, kemudian nanti bisa dilakukan masa pemberlakuan kondisi dirumahkan ini diperpanjang, nanti bisa tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak atau kesepakatan bipartit antara pihak pengusaha dan pihak pekerjanya. Kemudian jadi pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah langsung si
pekerja itu dirumahkan? Jawabannya bisa. Mengapa? Jadi balik lagi ke ke slide yang sebelumnya, ini tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak. Nanti juga akan saya sampaikan secara sekilas berkaitan dengan PHK yang merupakan langkah akhir yang bisa ditempuh, yang sebelumnya harus diupayakan langkah-langkah musyawarah mufakat atau mungkin bisa juga dikatakan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak, sehingga ya paling akhir yang dapat dilakukan oleh pengusaha terhadap si pekerjanya. Jadi bisakah langsung dirumahkan? Bisa-bisa saja, nanti tergantung pada kesepakatan dari pihak pengusaha. Tidak saya tampilkan di sini untuk angka angka data dari Kemenaker per tanggal 22 April itu kurang lebih 85% itu justru pekerja itu dirumahkan, sedangkan sisanya sebesar 15% justru dilakukan pemutusan hubungan kerjanya. Bisa saya ambil kesimpulan di sini, bisa dikatakan bahwa pihak pengusaha 85% merumahkan pekerjanya, itu masih ada harapan dari pihak pengusaha untuk tetap mempekerjakan kembali si pekerjanya. Karena di data dari Kementerian Ketenagakerjaan per 22 April hanya 15% yang perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, setelah sampai secara garis besar saya tentang merumahkan atau dirumahkan yang tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang 13 2003, terus bagaimana nasib teman-teman pekerja yang itu juga tidak ada kepastian sampai dengan kapan dilakukan tindakan. Ini saya bikin dua bentuk perlindungan. Yang pertama, ini pengusaha tidak dapat tetap membayar upah secara penuh, yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, kecuali memang sudah diatur lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi kalau misalnya di perusahaan itu bagus, sudah mengakomodir berkaitan dengan mekanisme di rumah merumahkan ini, itu sudah sudah terlihat jelas pengusaha. Ini apabila pengusaha akan tidak secara penuh agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenai besarnya upah selama dirumahkan dan lamanya dirumahkan. Jadi kalau untuk yang poin pertama, ini memang kalau saya melihat untuk pandemi COVID-19 ini tidak hanya dari sisi pekerja saja yang menjadi korban dalam tanda kutip, tapi dari pihak pengusaha pun juga menjadi korban dalam tanda kutip. Untuk tetap membayar upah secara penuh ini saya rasa berat, dan kita tidak boleh menyamaratakan semua pengusaha itu kemampuan finansial dari perusahaan atau dari sisi pengusahanya itu sama, tidak boleh. Karena untuk dari pengertian pengusaha dalam Undang-Undang 13 2003 pun itu dibedakan, ada yang berbentuk orang perseorangan itu juga bisa dikatakan sebagai pengusaha. Kita tidak bisa menyamakan kemampuan finansialnya sama dengan yang pengusaha berbentuk dengan perusahaan, tentu akan sangat berbeda. Kemudian jika kalau misalnya idealnya seperti yang nomor 1 tadi ya, dibayar upah secara penuh, idealnya seperti itu. Tapi kalau misalnya pengusaha merasa bebannya berat, sehingga tidak dapat untuk membayar upah si pekerjanya secara penuh akibat terkena dampak dari COVID-19 ini musyawarah dengan melibatkan pihak serikat pekerja. Jika di perusahaannya tersebut ada serikat pekerja, atau misalnya tidak ada serikat pekerja, itu juga harus melibatkan pekerjanya, sehingga sehingga didapat titik temu yang sama-sama saling menguntungkan kedua belah pihak. Jadi jangan sampai nanti hanya sepihak saja, dari sisi pengusaha saja yang menentukan upahnya, oh ternyata saya tidak mampu untuk membayar upah kalian, jadi saya potong setengahnya. Itu jangan sampai seperti itu. Tetap harus melibatkan kedua belah pihak. Kemudian berkaitan dengan wabah pandemi COVID-19 ini juga dari Kementerian Tenaga Kerja ini mengeluarkan surat edaran Menaker M-3/HK.04/3/2020
melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja atau buruh terkait pandemi COVID-19. Yang saya langsung masuk ke poin keempat, bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah di daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerja atau buruhnya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha, maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja atau buruh dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh. Jadi sekali lagi, sudah di ini tetap mekanisme pembayaran upah itu dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak pengusaha dengan atau buruhnya. Karena melihat yang terdampak di sini bukan hanya pihak pekerjanya saja, yang menjadi korban di sini juga adalah pihak pengusaha. Jadi balik lagi tetap kepada kesepakatan, karena ranah ketenaga kerjaan sekali lagi untuk perjanjiannya masih berpatokan pada 1320, kemudian ranah privat antara yang mengatur antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian jadi bagaimana alternatifnya yang terjadi saat ini adalah berdasarkan data yang saya sampaikan per tanggal 22 April tadi, 85% pengusaha lebih memilih untuk merumahkan pekerjanya dibandingkan dengan langsung mengambil PHK. Mengapa seperti itu? Karena untuk ketika pengusaha itu berani mengambil langkah PHK, itu bisa saya katakan itu menjadi beban yang lebih berat lagi dalam kasus pandemi COVID-19 ini. Mengapa? Karena untuk langkah PHK ini harus tetap mengakomodir hak-hak yang dimiliki oleh pekerjanya. Ada uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan kemudian hak-hak lain yang bisa didapatkan oleh si pekerjanya. Jadi bisa dikatakan untuk PHK itu akan menjadi beban yang sangat amat luar biasa bagi pihak pengusaha. Jadi mereka lebih cenderung untuk memilih untuk langsung mengambil langkah PHK. Jadi untuk merumahkan mungkin bisa dilihat dan mungkin bisa dikatakan mereka dari sisi pengusaha masih ada harapan untuk mempekerjakan pekerjanya kembali. Kalaupun sampai pada akhirnya sampai tahap PHK, itu merupakan langkah yang paling akhir ketika mungkin bisa dikatakan melihat kondisi perusahaan yang dengan adanya wabah pandemi COVID-19 ini tidak menentu, virus ini sampai berlangsungnya sampai kapan kan kita juga tidak tahu ya. Syukur-syukur seminggu lagi atau mungkin sebelum Lebaran virus ini sudah wabahnya sudah selesai. Harapan kita seperti itu. Tapi kan kita tidak tahu karena ini virus ya. Virus kita tidak tahu penyebarannya, bahkan ada juga dikenal dengan istilah orang tanpa gejala yang kemudian menjadi tersendiri dalam tanda kutip, orang yang nggak ada gejala saja ternyata bisa menjadi positif seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jadi pengusaha dalam hal ini saya mengatakan bahwa pengusaha lebih memilih untuk merumahkan dibandingkan langsung mengambil langkah PHK. Itu juga saya dasarkan pada data dari Kementerian Ketenagakerjaan. Kemudian pengertian atau penjelasan sekilas tentang perselisihan hubungan industrial yang tadi saya sampaikan, di mana dalam ranah perselisihan tersebut itu mencakup juga berkaitan dengan PHK. Di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, di sana dikatakan bahwa perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, kepentingan, PHK, dan antar serikat pekerja. Jenis perselisihan yang dikenal di dalam Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan salah satunya adalah perselisihan berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Untuk prinsip penyelesaian perselisihan hubungan industrial, kesepakatan secara musyawarah untuk mufakat ini dasarnya di pasal 136 ayat 1, dan di pasal 136 ayat 2-nya, apabila upaya musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh ini dapat menyelesaikan perselisihan hubungan industrial mereka ini melalui prosedur yang diatur oleh undang-undang. Jadi harus dilakukan terjadi perselisihan hubungan industrial itu harus diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, aspek pemutusan
Di sini ada gambar PHK apakah menjadi jalan keluar. Di Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya di pasal 1 angka 22, di sana dijelaskan bahwa pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang kerja atau buruh dan pengusaha. Ini pengertian yang dicantumkan di dalam pasal 1 Undang-Undang 13 2003. Dan di mana ini menurut Imam Supomo dalam bukunya itu beliau membedakan pemutusan hubungan kerja itu menjadi menjadi 4. Yang pertama oleh pengusaha, yang kedua oleh pekerja, yang ketiga demi hukum, dan yang terakhir oleh pengadilan. Meskipun pada prakteknya yang dikenal di dalam masyarakat atau booming di dalam masyarakat maupun di media massa itu adalah PHK itu dilakukan secara sepihak oleh pengusaha. Padahal tidak demikian. Karena untuk PHK ini, balik lagi berdasarkan pendapatnya Imam Supomo, itu bisa dibedakan menjadi 4 oleh pengusaha, oleh pekerja, demi hukum, dan oleh pengadilan. Kemudian yang terakhir, ini adalah Undang-Undang 13, masih di Undang-Undang 13 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya di pasal 151. Ayat 1-nya, pengusaha, pekerja atau buruh, serikat pekerja atau serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja. Jadi yang di sini saya lihat mengapa banyak 85% dari sisi pengusaha lebih memilih untuk merumahkan para pekerjanya. Karena mungkin mereka juga sadar ya di pasal 151 ini jangan sampai terjadi yang namanya pemutusan hubungan kerja. Terus bagaimana kalau misalnya kondisinya memang ternyata kondisi perusahaan itu tidak semakin membaik karena tidak tahu nih jangka waktunya sampai kapan virus ini akan berakhir atau berhenti. Kemudian di ayat 2-nya, jika segala upaya telah dilakukan, tetapi memang PHK ini tidak dapat dihindari, maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja atau serikat buruh, atau dengan dengan pekerja atau buruh apabila memang pekerja atau buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Jadi misalnya katakanlah memang PHK ini harus diambil sebagai jalan terakhir, udah tidak ada jalan lagi yang bisa dilakukan oleh pihak pengusaha. Tetap dengan catatan PHK ini wajib dirundingkan, atau mungkin saya bisa mengatakan bahwa komunikasi yang baik antara pihak pengusaha dengan pihak pekerja atau pengusaha dengan serikat pekerja atau serikat buruh ini sangat amat diutamakan, apalagi dalam kondisi seperti ini, kondisi pandemi COVID-19. Siapa sih yang mau terjadi kondisi seperti ini? Dari pihak pengusaha pun juga dalam hal ini juga menjadi korban. Mana ada sih pengusaha yang mau usahanya rugi? Kan kalau bisa kan usaha tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi kan kita juga sekali lagi tidak bisa menyamaratakan kemampuan finansial dari setiap pengusaha. Ada pengusaha dalam lingkup perorangan tidak bisa kita samakan dengan perusahaan-perusahaan yang lain atau perusahaan-perusahaan yang besar. Jadi ketika PHK itu harus diambil, harus atau wajib dirundingkan dengan pekerjanya, sehingga komunikasi yang baik, komunikasi yang harmonis dalam tanda kutip ini sangat amat dibutuhkan agar kedua belah pihak dapat legowo, dapat menerima ya ini jalan terakhir yang bisa kita lakukan adalah melalui pemutusan hubungan kerja. Kemudian di sini saya katakan atau saya tuliskan, jadi bagaimana bisakah PHK dilakukan di tengah pandemi COVID-19? Bisa saja dilakukan, tetapi tetap ya, saya mengacu pada ketentuan Undang-Undang 13 2003, PHK adalah langkah terakhir yang bisa diambil dari sisi pengusaha, dengan catatan pihak pengusaha dan pihak pekerja, ini dalam hal ini kan keduanya sama-sama menjadi korban. Apabila kalau misalnya pekerja tidak mau di PHK, tetap menuntut pengusaha itu tetap menjalankan roda usahanya. Tetapi kan kalau kita lihat sekali lagi balik lagi virus ini kan tidak tahu sampai kapannya. Daripada nanti sama-sama mati berdua dalam tanda kutip ya, karena kan sama-sama menjadi korban. Alangkah lebih baiknya ketika PHK ini diambil, ya kita sama-sama legowo dalam tanda kutip untuk menerima ya PHK ini adalah jalan tengah yang bisa dilakukan. Maksudnya bukan jalan tengah, jalan akhir dan merupakan jalan tengah juga yang bisa diambil bagi pihak pengusaha dengan pihak pekerja, tetapi tetap dengan mengutamakan komunikasi dua arah, karena yang terjadi selama ini ketika di PHK pekerjanya tidak terima, kemudian sebelum COVID-19 banyak demo-demo tidak mau di PHK karena apa? Kalau saya melihat
pengusahanya tidak menyampaikan alasan-alasan yang baik, tidak melakukan komunikasi yang baik, komunikasi dua arah, sehingga apa sih dalam tanda kutip tidak terima. Alangkah lebih baiknya ketika komunikasi dua arah itu berjalan dengan baik, bisa sama-sama mengerti bahwa inilah yang terbaik yang bisa dilakukan, sama-sama menjadi korban, dan dalam hal ini tidak hanya pekerja, sekali lagi tidak hanya pekerja yang dirugikan, pengusaha pun juga dirugikan. Kemudian yang terakhir yang menjadi penutup di sini saya katakan bahwa dibutuhkan hubungan industrial yang harmonis, di mana hubungan industrial ini tidak hanya mencakup pihak pengusaha dan pekerja saja, tetap melibatkan pemerintah. Dibutuhkan hubungan industrial yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mustika untuk materi pagi hari ini, sangat menarik sekali. Baik, sebelum kita masuk ke sesi kedua oleh Bapak Zaki, saya sapa dulu. Terima kasih telah hadir Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Ahmad Yani, Bapak Edri Cahyono, dan Bapak Wakil Dekan, Bapak Adi Heriadi SM, PSI Psikolog. Terima kasih atas waktunya telah hadir pada diskusi pagi hari ini. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung masuk ke sesi yang kedua yang akan diisi oleh Bapak Kandidat Dr. Muhammad Zaki Mubarak, SHMH. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bapak Zaki. Kita semua, pertama saya mau menyapa guru saya. Kalau dulu zaman saya masih di FAUI, beliau minta dipanggil Bang Yos biar kelihatan muda. Ya, masih tetap saya panggil Bang Yos kok Pak. Salam hormat saya untuk Pak Bambang, Dr. Bambang Sutioso. Selanjutnya yang terhormat Bapak Dekan dan Bapak Wakil Dekan. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya, Ibu Kaprodi, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan LKBH, ada senior saya, ada leading saya, dan ada junior saya, dan tercinta mahasiswa yang hadir di seminar pada hari ini. Saya kebagian untuk berbicara terkait tema hari ini, cuman agak curang, karena Ibu Mustika tadi satu materi, satu undang-undang, saya diminta membahas dua undang-undang, Undang-Undang Ketenagakerjaan ditinjau juga dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Ya, jadi begini, sudah banyak yang dijelaskan oleh Bu Mustika tentang ketenagakerjaan pada masa pandemi. Ya, saya tidak akan terlalu panjang lebar, saya akan sedikit-sedikit saja membahas bahwa virus corona itu pertama muncul, tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Mustika, di bulan-bulan September di Wuhan, ya, lalu kemudian memberikan banyak dampak secara global sejak awal 2020, lalu pandemi mewabah di Indonesia mulai awal Maret 2020, kasus pertama muncul. Ya. Nah, kebijakan yang diambil pemerintah memunculkan banyak debatable, dari mulai tidak akan lockdown, lalu muncullah PSBB, sebelum PSBB ada maklumat Kapolri, lalu kemudian ada karantina wilayah, muncul juga isu soal darurat sipil, yang ini juga sebenarnya menarik untuk didiskusikan. Apapun kebijakan yang memunculkan itu, COVID-19 memberi dampak yang luar biasa. Tadi positifnya sudah disampaikan seberapa banyak di dunia ini. Di Indonesia data saya tanggal 20 bulan 4, ya, prediksi kerugian ekonomi global itu sampai 346 miliar dolar Amerika. Ya. Prediksi kerugian ekonomi Indonesia itu dari berbagai sumber itu 120 T. Ya. Sementara yang menarik adalah, jika kita sama-sama pahami ini, yang menarik adalah pandemi ini sebenarnya sudah diprediksi sejak tahun 2019 dengan nama resesi global. Ya, resesi global ini sudah terprediksikan sejak 2019 dalam bentuk waktu itu adalah perang dunia, tapi ternyata yang muncul adalah pandemi. Ya, itu yang menarik untuk diperhatikan sama-sama. Ya. Nah, hal menariknya di Indonesia, pandemi ini juga kemudian
diikuti hegemoni politik. Ya. Positifnya pandemi ya kualitas udara membaik, kualitas hubungan juga membaik. Selanjutnya apa dampak dari arah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia? Ya. Kebijakan pandemi tentu menimbulkan dampak-dampak hukum, politik, sosial, dan jelas punya dampak ekonomi yang berujung kepada kemungkinan PHK. Kalau PHK dilakukan atau dalam bahasa yang sedang populer sekarang ada dirumahkan itu dilaksanakan, tentu ya, dari masyarakat melemah, angka kriminalitas meningkat, ledakan jumlah penduduk miskin itu tinggal menunggu terjadi saja. Ya. Nah, dalam proses merumahkan atau PHK ya, yang akan terakhir ini, apa peran pemerintah? Dalam referensi peraturan yang ada di Undang-Undang Tenaga Kerjaan Nomor 13 tadi juga dijelaskan peran pemerintah dalam ketenagakerjaan itu ada banyak. Ada perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, dan sebagainya. Ya. Ini ada peran pemerintah. Ya. PHK macam-macamnya ada 4 hal, secara detail juga dijelaskan dalam Undang-Undang Tenaga Kerja. Nah, kalau sekarang melihat pada referensi peraturan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, di mana ada perubahan Nomor 2 tahun 2015 dan melihat Nomor 9 tahun 2015, maka pemerintah daerah dalam hal ini diatur di Undang-Undang 23 itu memiliki urusan wajib, ya, karena saudara-saudara masih tahu bahwa urusan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam desentralisasi itu sudah dibagi, mana urusan absolut antara lain urusan-urusan hubungan luar negeri, moneter dan kebijakan fiskal, pertahanan, justisi, dan lain-lain. Nah, urusan ketenagakerjaan ini adalah urusan konkuren wajib dari pemerintah daerah, yang mana diatur dalam Undang-Undang 23 2014 itu pemerintah daerah memiliki urusan ketenagakerjaan di bidang pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, hubungan industrial, dan pengawasan tenaga kerja. Coba kita perhatikan pada poin hubungan industrial. Dalam hal hubungan industrial, pemerintah pusat punya wewenang soal pengesahan peraturan perjanjian kerja bersama lintas provinsi, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, penutupan yang berakibat berdampak pada kepentingan nasional. Sementara dalam hal hubungan industrial yang ada di kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, itu ada soal pengesahan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama lintas kabupaten kota, ya, pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, penutupan berakibat dampak pada kepentingan provinsi, kabupaten atau kota, ya, serta penetapan upah minimum. Ya. Jadi kalau bicara soal sejauh mana pemerintah daerah bisa menangani atau memayungi kondisi seperti sekarang ini memang agak abu-abu sebagaimana disampaikan Bu Mustika tadi. Secara klausula memang tidak ada klausul yang menjelaskan soal merumahkan atau dirumahkannya suatu pekerja. Ya. Hanya ada di surat edaran Menteri Tenaga Kerja nomor 907 di tahun 2004. Hanya itu satu-satunya referensi yang menyebut soal perumahan tenaga kerja atau pekerja. Yang mana ini agak pahit. Ya. Perumahan tenaga kerja itu dilakukan sebelum pelaksanaan PHK. Jadi arahnya sebenarnya kepada PHK. Ini yang menakutkan. Namun karena tidak dikenal di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja, maka kemudian perusahaan-perusahaan ini juga menghindari untuk kemudian mengambil. Bagaimana disebutkan dalam SE Menaker nomor 3 2020 tadi juga disampaikan, materi muatannya ya jelas perlindungan bagi sakit, atau lain-lain sosialnya.
Tapi bagaimana kedudukan surat edaran itu sendiri? Surat edaran tidak mengikat. Dalam beberapa referensi disampaikan surat edaran tersebut adalah naskah dinas yang kemudian tidak punya kekuatan yang mengikat. Maka kewajiban surat edaran ada yang mengikat. Maka biaya akhirnya jatuh kepada kembali pada undang-undang. Bu Mustika tadi menyampaikan ya kesepakatan. Kalau memang baik perusahaan menyatakan informasi situasi ini dengan baik, maka kesepakatan yang terjadi adalah apakah dibayarkan sebagian ataukah dirumahkan tanpa dibayar sama sekali. Nah, kedudukan pemerintah daerah dalam hal ini adalah sebenarnya mengantisipasi situasi ini. Kalau makin banyak dirumahkannya pekerja, makin banyak kemungkinan fiskal yang terjadi di daerah. Pemerintah pusat sudah memberikan instruksi melalui Inpres nomor 4 tahun 2020 tentang seharusnya ya, kalau kita melihat wewenang pemerintah daerah, seharusnya pemerintah daerah juga membaca Inpres tersebut sebagai desentralisasi kebijakan fiskal dalam situasi yang seperti sekarang ini. Karena sejauh ini belum ada konflik hubungan industrial yang terjadi dengan penggunaan istilah dirumahkan. Karena abu-abu, jelas kalau kemudian tadi Bu Mustika menyampaikan kalau PHK yang terjadi maka dasar makna apa yang akan diambil oleh para perusahaan itu. Force majeure sudah banyak seminar menyatakan force majeure tidak bisa mengakhiri perjanjian, hanya bisa menunda kewajiban. Jadi kalau disampaikan peran pemerintah daerah, maka pemerintah daerah harus turut serta membuat kebijakan fiskal lokal dalam hal ini, kebijakan penundaan retribusi, penundaan pajak daerah berupa insentif atau disinsentif pada peraturan daerah mereka. Sehingga insentif disinsentif tersebut dapat dijadikan pegangan bagi pengusaha untuk kemudian menjamin upah, menjamin penghasilan para pekerja yang dirumahkan. Pengusaha itu sekarang memang dalam dilema yang sangat dramatis. Menjamin penghasilan para pekerja yang memang dalam resiko penularan COVID, tidak mempekerjakan pekerja, punya risiko finansial. Produksi tidak berjalan, ya. Sementara pekerja harus tetap dibayar menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Sehingga pemerintah daerah harus mengambil langkah untuk membuat kebijakan fiskal daerah berupa pembuatan atau penghapusan atau pengaturan ulang terhadap pajak dan retribusi daerah. Kalau hal itu tidak dilakukan, maka perusahaan tentu akan banyak memilih merumahkan tanpa menggaji. Saya punya contoh salah satu hotel yang ada di Sleman. Untuk kebutuhan pajaknya saja, hotel tersebut membutuhkan dalam 1 tahun membutuhkan dana hingga 7 miliar dengan omset mereka sekitar 70 miliar. Gaji karyawan per bulan itu sekitar 600 juta. Kalau dikalikan 12 maka 7,2 miliar. Kalau dikorelasikan angka ini, maka angka ini sebenarnya bisa menutupi kebutuhan gaji karyawan. Cuman butuh keberanian pemerintah daerah untuk membuat kebijakan fiskal daerah. Sebenarnya bisa mencontoh Inpres atau bisa membuat perda pada waktu tertentu merealokasi retribusi atau pajak daerah dengan menggunakan pasal 18 Undang-Undang Dasar. Pemerintah daerah berhak menentukan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas bantuan. Jadi dasar itu bisa dipakai untuk kemudian membuat kebijakan fiskal daerah karena situasi yang seperti sekarang ini untuk kemudian merealokasi retribusi dan
pajak daerah. Sehingga harmonisasi yang disampaikan Ibu Mustika tadi antara perusahaan, pekerja, dan pemerintah itu dapat terjadi. Kalau semua akan bergerak pada ego masing-masing, perusahaan mau cari aman sendiri, pekerja mau cari aman sendiri, pemerintah sedang sibuk ngurusin anggaran yang kemarin saya dikabari oleh teman-teman di Pemkot Jogja, 70% anggaran semua ditarik untuk menangani COVID. Coba. Hanya tinggal 30% anggaran Pemda untuk tahun ini yang bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan lain. Kalau pemerintah memang kemudian ingin melindungi masyarakatnya, maka buat kebijakan fiskal daerah yang berkaitan dengan retribusi dan pajak. Saya mencontohkan satu hotel itu saja. 70 miliar pendapatan mereka setahun dengan pajak daerahnya hingga 7 miliar, beda sedikit saja dengan gaji yang harus dibayarkan kepada pekerja. Kesepakatan menjadi hal penting dalam hal merumahkan karyawan ini, ya. Karena tanpa adanya kesepakatan, maka resiko gejolak ketenagakerjaan akan muncul. Kalau ada kesepakatan karena tidak bekerja atau karena shifting, ya saya menyimpulkan beberapa hal di sini, saran arah kebijakan. Pemberi kerja harus menerapkan sistem shifting sehingga alokasi pembayaran upah karyawan bisa diatur. Bayar gaji pokok, tapi dengan kesepakatan, ya, yang hal-hal yang berkaitan dengan retribusi, BPJS, dan lain-lain, mintakan penangguhan kepada pemerintah daerah. Libur produksi, dan jaminan rekrut ulang. Ini yang tidak muncul dalam proses merumahkan itu. Apakah kemudian ada jaminan mereka akan direkrut ulang? Jangan-jangan yang terjadi adalah, saudara sekalian, perumahan ini menjadi celah hukum atau gap yang dipakai pengusaha, ya, meskipun kita lihat juga pengusaha di sini korban, untuk menghindarkan THR. Ya, untuk menghindarkan THR, karena THR kewajiban. Kalau saya PHK, banyak hal yang harus saya bayar. Di mana posisi celah hukumnya yang dipakai, seperti yang disampaikan Bu Mustika tadi, bahwa ya merumahkan ini celah hukum. Saya bertanya ke beberapa corporate lawyer teman-teman saya, yang dipakai adalah merumahkan. Atau kebijakan jahat lainnya yang dipakai, kita bicara perusahaan-perusahaan hitam, ini adalah menunggu kesalahan pekerja, sehingga pekerja itu berbuat salah atas peraturan perusahaan, dipecat tanpa kemudian punya kewajiban yang banyak. Itu, saya punya kawan kemarin menyatakan bahwa pilihan dia bekerja di bidang broadcasting, pilihannya dua. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, atau dirumahkan tanpa bayaran. Coba. Ini pilihan yang sulit. Jadi saya katakan tadi, pemerintah daerah harus ambil sikap dengan memperhatikan, membuat regulasi terkait jam kerja shifting dengan pengawasan ketat, membuat regulasi terkait biaya wajib perusahaan yang ditiadakan, ya, insentif regulasi ini dipayungi kok, diizinkan kok. Kemudian beri insentif pajak atau retribusi kepada para perusahaan yang berani menjamin bahwa rumahkannya pekerja ini ada jaminan jam hidup. No problem. Maka subsidi bahan pokok sudah dilakukan. Dan energi PLN sudah melakukan itu. Tinggal pemerintah daerah lewat kewenangan-kewenangan yang ada. Sejauh ini kan belum ada gugatan, saya sempat tanya ke GSBI, GSBI Gabungan Serikat Buruh Indonesia, belum ada advokasi yang dilakukan oleh GSBI. Karena apa? Karena yang dilakukan adalah merumahkan. Bagaimana mau sampai kepada hubungan industrial kalau yang dilakukan merumahkan? Teman-teman GSBI sendiri masih kebingungan, ini mau gimana nih? Karena saya tetap berpendapat bahwa pemerintah daerah harus bisa membuat regulasi terobosan terkait dengan itu. Karena beban yang dimiliki oleh perusahaan itu sama dengan beban yang dimiliki oleh pekerja. Perusahaan punya beban-beban operasional berupa retribusi dan pajak daerah dan upah, sementara pekerja punya beban ekonomi. Kalau tidak dibayar, ya
kriminalitas akan naik. Nah, terakhir kita lihat kebijakan yang sedang populer dibahas di pemerintah pusat, yang kemudian juga saya juga menjadi tanda tanya, sementara di daerah itu banyak tempat untuk dilakukan, adalah dengan meluncurkan kartu prakerja bagi pekerja yang terdampak PHK, terdampak dirumahkan. Saudara semua tahu apa isi dari kartu prakerja, tapi saya bingung sebenarnya dengan program ini. Kenapa? Karena sejak tahun 70-an itu di Indonesia sudah kenal yang namanya Balai Latihan Kerja. Sebenarnya apa yang mau diambil dari pemerintah ini, saya sampai sekarang masih bingung. Karena Balai Latihan Kerja itu sudah ada dari tahun 70-an, dan ini sudah ada di semua pemerintah daerah. Di semua kantor-kantor Kemenaker daerah itu ada. BLK. Di Jogja ini ada di dekat SMA UI sana, kalau saya nggak salah, itu ada BLK. Jadi, lucu pemerintah ini. Yang dirumahkan tidak difikirkan, malah meluncurkan ini. Jadi, seharusnya berdasarkan undang-undang dasar, berdasarkan mencontoh impres yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi, maka pemerintah daerah bisa mengambil celah, mengisi celah itu dengan memberikan kebijakan fiskal daerah. Meskipun ya, pembagian tugas desentralisasi absolut, moneter, dan fiskal itu adalah wewenang absolut pemerintah pusat, cuman melalui impres yang mengatakan bahwa ada realokasi anggaran di setiap pemerintah daerah, maka pakai impres tersebut untuk melakukan kebijakan insentif pajak dan retribusi. Jangan sampai kejadian ini banyak memberikan dampak kerugian bagi pengusaha, daerah, maupun pekerja. Yang mana sebenarnya nafas dari Undang-Undang Tenaga Kerja itu kan nafas yang melindungi pekerja. PHK itu tidak pernah disarankan dalam Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Yang dimana sebenarnya sudah juga siap disambut oleh Undang-Undang 23 2014, kalau terjadi PHK maka pemerintah daerah dalam ini masuk menjadi pihak yang mencoba memediasi itu. Itu peran pemerintah daerah. Tapi kita tidak akan sampai ke sana kalau kebijakan perusahaan yang diambil adalah kebijakan abu-abu. Gimana mau menyampai ke hubungan industrial yang dimediasi oleh pemerintah daerah kalau kebijakannya masih abu-abu? Pemerintah daerah tidak bisa masuk kecuali memberikan kebijakan fiskal daerah. Jadi demikian Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin bisa saya sampaikan. Kita bisa lanjutkan kepada diskusi yang lebih menarik. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.